mudah-mudahan sini naik haji nang dibari jo naik haji. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, silakan Bu. Alhamdulillah. Ibu siapa? Ibu RT kah? Erni. Ibu Yani dari Winda. Ibu Yani dari Winda kah, Bu? Winda tuh di mana, Bu? Oh, Mentuir. Oh, oke, silakan Bu. Ibu Winda, lain Ibu Erni. Silakan Bu Erni. Oke. Oh, ilmu Nur Muhammad, oke. Oke. Jadinya kalau ngomongin soalnya tuh gue beda. Soalnya tuh gue beda. Kalau misalkan biasa sholat tuh kalau waktu musali pada nanti dulu. Oke. Ada ini hari itu gue berubah jadi nama itu. Pokoknya Nur Muhammad gitu. Nah, itu Nur. Ya, pertanyaan pian apa? Pertanyaan itu apa boleh kan diubah? Iya. Sama Nur Muhammad tadi. Iya, jawabannya tidak boleh. Nah, tidak boleh, jangan diamalkan. Jangan diamalkan. Tetap usolli fardhu zuhri misalnya. Usolli fardhu zuhri arba rakatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Ada perlu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu nazariyah, ilmu nazariyah. Ilmu nazariyah itu ilmu cara pandang. Cara pandang kita. Misal kita memandang bismillahirrahmanirrahim itu sebagai keberkahan bagi kita. Nah, Nur Muhammad itu juga berkah bagi kita. Nur Muhammad itu dari Allah mengadakan, yaitu Nabi Muhammad SAW itu ialah nur cahaya Allah lil kamali au jahirah, penjahiran atau namanya ijhar, penampakan makna terbalik dari makna nur Allah aja wa jalla. Nah, kayak itu. Jadi itu sebagai anu aja gue, keyakinan ngajari aja. Nggih. Oh, nggih. Jangan nawa itu Nur Muhammad. Biar aja kan usah usolli fardhu Nur Muhammad misalnya, jangan. Lebih baik kalau hendak dia membaca syair Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nurul Wujud, Nurul Wujud, awalu ma khalaqallah, Nur Nabika, Nur Nabika. Nah, itu Bu, baca syair itu lah. Nah, oke, makasih Bu. Alhamdulillah, terima kasih pula. Jangan jarak, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke. Kalau ini kan sih enak kalau goro. Batu pang, batu, oke. Ini dari orang kekuatannya. Ini tidak yang nama anak ini aslinya Muhammad Adam Mustafa. Muhammad Abdan Mustafa namanya. Muhammad Adam Mustafa. Muhammad Ardan. Adam. Muhammad Adam Mustafa. Mustafa, nggih. Nah, dia kalau sana tahu apa namanya ini dia kalau gonanya nih hendak dibunuh oleh abahnya, udah membunuh. Apa? Hendak dibunuh. Hendak dibunuh abahnya. Ini dia yang sana ganti lawan. Kayak ini kan maksud pian kalau kada diganti jar orang tuh kayaknya bisa dibunuh oleh abahnya anaknya. Ada lagi Mbah. Masnya tuh namanya Muhammad Adam Mustafa Nina. Benarnya tuh hendak di anu abahnya aja. Anaknya mah membunuh abahnya. Anaknya membunuh abahnya dengan. Oh, karena bilanya besar kalau namanya Muhammad apa? Muhammad Adam Mustafa. Adam Mustafa, karena bilanya besar itu akan membunuh abahnya. Nah, ulun kisahkan hadis Nabi. Ketika Nabi SAW kemudian diberi nama Muhammad, belakangan orang-orang Arab yang Islam menamailah anak-anak mereka dengan nama Muhammad. Muhammad jadi favorit.
ketika ditanyakan kepada Nabi, tidak apa-apa aja Nabi, berilah anak-anak kalian dengan nama Muhammad. Ya kamu, nah Muhammad itu bagus namanya, Mustafa bagus, Adam bang bagus juga. Nah, nang makruh itu menamai dengan nama malaikat. Misalnya siapa nama Mikail ya, oh bahaya nih jurang. Siapa nama aja Jibril ya, nah itu makruhnya. Labu-labu. Jadi tidak apa-apa. Tapi buat kalau pian menjadi konflik dengan laki pian jangan hati-hati aja laki pian. Ribut sebagainya, enggak apa-apa ganti nama. Ya kah? Nah, supaya kita menghindarkan bukan namanya itu, tapi ributnya kita hindari. Tapi kalau tidak ada apa-apa juga, ada masalah, bagus lagi nama itu. Termasuk sunat menamai dengan nama Nabi Muhammad sallallahu illa, kecuali yang tidak boleh namaku yang kalian ambil adalah satu saja. Apa? Abul Qasim. Abul Qasim. Karena arti Abul Qasim itu artinya sang pembagi surga. No, pada boleh tuh. Ya kah? Ya Bu. Saya ibu nama anak ini dia ketinggian dia bukan. Bang ngaran ulun ya. Ngaran ulun tinggi lagi pada itu Ahmad Sukri Sarmadi kerada mah banyak ketiritan. Ngaran ulun panjang lagi. Berapa pailon? Ya lah. Nah, malah bisa berceramah lagi lon. Nah, ya lah. Salam. Kian Sarmadi itu tahu artinya? Sarmadi itu artinya abadi. Abadi artinya Ahmad, orang Ahmad, ngaran Nabi Muhammad. Ahmad yaklah. Sukris artinya orang yang pandai bersyukur. Sarmadi abadi artinya. Nah, ketinggian gelak. Dihitung angka pulang banyak banget aksaranya. Orang sampai 80 lun 100 lebih. Dihitung aksara. Berapa Pak? Pindah hidup aja Bang masih sampai begini. Bu, begaya aja pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya dulu Pak, dia angkat tadi anggota ibu dan bapak itu di bawah Pak, antar bagi 4. Ibu ada 4, bagi bapak ada 4. Maksudnya? Jadi anggota ada darah, daging, tulang, som-som, mana ada bagian ibu, bagian bapak. Iya. Itu kan ilmu pikir. Ilmu pikir paham lah Bu? Ilmu pikir. Susulannya di bagian sebelah bapak, sebelah ibu. Ya. Itu namanya ilmu pikir Bu, lain ilmu agama, ilmu kira-kira. Nangaran kira-kira ini bisa pas, bisa salah. Jadi kalau sama hafal ini itu pian. Baik mengamalkan bismillahirrahmanirrahim. Baik pian membaca salawat banyak ki. Kada berhitung. Mun berhitung boleh, kada berhitung boleh. Ya lah. Nah, itu tadi itu. Ya, kan ulun kalau ulun membahas kan melajari pian pulang ini macam-macam. Harusah. Cuman yang diingatakan alam semesta ini terdiri 4 unsur. Nah, kayak itu aja sudah. Angin, api, apalagi? Hah? Air, air apalagi? Tanah. Nah, 4 unsur ini ada yang sedikit baik. Nah, terpaksa terbelahkan sedikit. 4 unsur ini itulah yang di dalam Al-Qur'an kami adakan manusia itu Adam itu minat turab. Ada yang sebagian mengatakan yang empat ya, tulang, som-som, darah, daging. Bujur aja tuh bujur aja juga. Cuma tuh ilmu pikir aja. Ya. Iyalah. Ya ilmu pikir ditambahi kira-kira. Nah, kayak itu nah. Iyalah. Kalau akhirnya tak pikir. Baik, Bu lah. Jadi lebih baik kan mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Amalkan pian. Lawan salawat. Mau hendak perejekian itu tambahi pulang pagi hari subuh, sebelum sembahyang subuh atau setelah sembahyang subuh. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali baca. Jangan kurang, boleh lebih. Masya Allah. Alaika
Ya Rasulullah, ya Badaratim, ya Badaratim, alaika salawatullah. Iya, gue 100 alhamdulillah. Terima kasih pula. Nah, gue. Iya, ya Badratim. Ya Badratim, ya Badratim. Alaika ya Rasulullah. Ya Badratim, ya Badratim. Alaika salawatullah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Nama ulun Ibu Basnia. Ibu Basnia, silakan Ibu Basnia. Ulun hendak bapak ulun. Oke. Orang ini gue ada tapi pintar, ada cerdas, cuma gue apabila bisa orang gue cuma nakit apa aja, orang bisa membaca. Oke. Boleh kan? Bolehkah, Bu? Boleh kan membacanya tuh? Oh, bolehkah orang itu membaca manakib? Si Abdul Qadir. Boleh. Alhamdulillah. Ya Boleh. ulun nih orangnya. Boleh, bagus lagi. Jadi, Jangan dibiarkan ulun kan mana? jangan. Boleh, bagus. Baiklah, orang membaca manakib itu hasrat hatinya, keinginan hatinya, baik yang mendengarkan maupun yang membacakan, supaya dapat tetesan karamat dari yang dibacakan. Maksud tetesan karamat tuh Tuhan memberi karamat kepada misalnya saya Abdul Qadir Jalani. Nah, mudah-mudahan nang diberikan Allah tuh talimpuah juga ke wadah kita. Nah, itu mempercepat amal-amal kita. Yalah. Nah, lawan kabul aja. Nggih. Orang ini gue sering melakukan salat bisa tuh jam 3 malam. Nggih. Jam kenapa? Ya sampai jam 3 malam itu. Soalnya gue kalau ulun sampai kisah jam 3 malam itu, ulun langsung mendampingi dengan salat tahajud, salat witir, salat tobat. Nggih. Nah itu langsung. Apabila ulun kan mengerjakan salat kisah, harus mengerjakan. Ulun mulai kisah maksudnya karena berdampingan, karena ada yang wajib dampingannya, lalu ulun cantan. Oh, boleh. Ya ulun boleh. Boleh juga. Sepaparuh lawan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab, tapi sidin tahajudnya sembahyang isya tetap, mbak tuh tahajudnya sidin Umar bin Khattab itu kada guring. Kalau Abu Bakar berarti sama Abu Bakar, berarti Abu Bakar guring dulu hanya sembahyang tahajud sidin. Kalau Umar sebelum guring mengerjakan tahajud. Nah, kayak itu bedanya. Lah, jadi kedua-duanya boleh aja, boleh. Itu cara akal kita, boleh. Di zaman Rasulullah itu sahabat tuh berpuasa, tapi pas bulan panas terik matahari panas kelak, diakalinya oleh sahabat neng surban nih dimasukkan sidin ke air, gue diandak sidin ke kemana? Ke kepala Rasulullah. Mulai tertawa Rasulullah, pintar juga aja Rasulullah nih. Nah, ya kah? Jadi terserah pian mengakali hidup nih ya kak. Nang kayak apa kita nang paling nyaman mudah bagi kita. Silakan. Ya, cukup Bu, 100 Bu. Alhamdulillah. Nggih. Masyaallah. Ya Badratin, ya Badratin, alaika ya Rasulullah. Ya Badratin, ya Badratin, alaika salawatullah. Masyaallah. Nggih. Nggih. Ya Badratin, ya Badratin. Ibu bersolawat boleh Ibu. Anta ruknu mutamidin, anta jawadun karim. Nggih.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun dari Alala. Nggih, Alalak. Silakan Ibu Alalak. Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nurul Wujud, Nurul Wujud. Masya Allah. Nur Nabika, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nurul Wujud. Nurul Wujud. Iya, 100 boy, alhamdulillah. Terima kasih nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Jangan jarak, bagus suara panjang pulang. Sampai ke langit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Usul ilaina hatta Masya Allah, subhanallah. Sayyidul Mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah. Masya Allah. Masya Allah, 100 boy. Masya Allah, terima kasih pula. Nak nyambung kah? Waalaikumsalam. Kata. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih pula. Jangan jarak pian. Alim ala sayyidina Muhammadin raufir rahim. Salatan la tabqa min rahmatika sayyidun wa afdalas salawati wa tahkuzuna biha ilal jannah wa dunyatil ilmi wa rizqi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Yudi dari Pekanbaru. Petra, Masya Allah Yudi, mudah-mudahan disayang Allah dan Rasulnya. Amin. Ulun anak pada juga. Di sholat subuh doa kuno, ulun anak pada dari doa dihormati kasih sama kadai. Apabila kita meminta itu dibalik sebatas dihormati kasih. Apa? Kadai, habis itu kita berikan lagi. Itu hukum dan utamanya apa? Kayak apa? Nang tengah itu kada paham lah. Kecepatan suara ikan. Membaca kunut, membaca. Habis itu namin kan? Oh, lau imaman, sembahyang imaman kita aminakan. Itu kan kalimat doa dihormatikan sama kadai kita berikan, habis itu kita berikan lagi. Itu kan doakan bulan. Oh, membalik tangan. Iya. Ya, membalik tangan dalam kunut. Iya. Bolehkah? Itu kah? Iya. Ya, itu aja kah? Iya. Oh ya, sama seperti orang membaca doa tolak bala, rajinlah. Iyalah. Allah anfa'anna minal bala, dibalik orang tangan gini. Wal waba wal pasya wal munkar, ya kelak. Kalau ini baca doa kan Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman apait wa tawallana fiman tawalait wa barik lana fima atait waqdi hawa bukan. Fiman. Pas membalik tangannya di mana kalimatnya? Nah, syarra makadait itu kejahatan atau keburukan, lalu dibaliknya tangan. Ada imam nang kayak itu, kita umpati juga bila imam nang kayak itu. Mun imamnya kada membalik tangan, jangan dibalik tangan juga kita. Jangan pas imamnya kada membalik tangan, kita membalik tangan sorangan, jangan. Turuti imamnya. Nah, kayak apa uru aja melihat jar bejingok kah kamu aja. Aduh, sebejingok kira-kira imam nih kan biasanya sidin juga ya lah.
Subuh sidin, subuh karena tahu dah kita ciri khas sidinnya lah. Nah, umpati ciri khas sidin tuh. Nah, jadi semua yang bersifat menolak bala atau kejahatan boleh dibalik tangannya. Namanya dalam agama kita tapaul. Tapaul artinya memperbuat sesuatu dengan gerakan tubuh atau tangan. Contoh tapaul yang dilakukan oleh Rasulullah SAW waktu sidin mendoakan di atas kubur. Waktu kuda keledai sidin meringkik, tiba-tiba waktu berjalan meringkik, singgah sidin. Ada apa ya Rasulullah? Dia dicari sidin, ada gundukan, ternyata ada kuburan tua. Ini ada kuburan tua aja sidin. Dua-duanya disiksa Allah, kedua-duanya disiksa Allah. Nang satu ketujuh adu domba, yang satunya ketujuh menggibah orang, menyembati orang tetap. Nah, lalu tapi Rasulullah marahlah. Oh, tidak. Lalu Rasulullah mengambil pelepah kurma. Mengambil pelepah, ditutupakan sidin ke kubur toh. Ke kubur nang tadi toh. Apa aja sih? Mudah-mudahan diringankan Allah. Ayakfifa min azabillah daripada azab Allah. Nah, ini pribadi Rasulullah, mudahan kita kalau menuruti semuanya lah. Di Indonesia apalagi di Banjarmasin kita bertabur bunga. Jadi ke muka kubur itu bawa nang apakah? Ada bunga, lampit nang apakah? Tutupi kuburan. Mudah-mudahan diringankan siksa kubur. Ya lah, mun ada rezeki tutupi, anggit kuitan pakai apa? Pakai apa tutupan nang naungan tuh? Niatakan tapaul. Itu ngarannya tapaul. Memperbuat sesuatu mudah-mudahan apa tadi? Mudah-mudahan diringankan Allah azab kubur. Berpasang baju bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Dipasang bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah. Tutup. Anu aku jar lam jalalah aku jar. Wah, tidak ada lagi yang maha hebat kecuali hanya Allah. Mudahan aku dilindungi dari berbagai berbagai musuh, bencana dan sebagainya. Itu namanya tapaul. Nah, boleh silakanlah. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Jadi hukumnya sunat lah, bukan boleh saja sunat. Silakan ada lagi pertanyaan, silakan atau selawat. Apakah sujud sahwi, Bro? Ketinggalan sun kunut asal orangnya biasa menggawi biasa membaca kunut, ketinggalan kunut sujud sahwi. Ada 3 yang sujud sahwi itu kunut, 1, 2 bila ketinggalan rakaat ditambahi rakaatnya kemudian sujud sahwi lah. Nang ketiga ketinggalan duduk di antara 2 sujud atau tahiyat awal lupa harus bulik, nah lupa aku jago bulik, nah batal sembahyang, tarusakan sembahyangnya antar itu. Kemudian akhir dari sembahyang sujud sahwi. Kapan sujud sahwi itu ada 2 tempatnya. 1 sebelum salam innaka hamidun majid, sujud sahwi Allahumma la sahla illa ma bukan Allahumma. Nah, kan ingat doanya nah apa? Mulanya Allahumma la yanam subhanallah la yanamu wa la yasu la yanamu wa la yasu. Nah, sujud kemudian bangun lagi, sekali pulang berbulik subhanallah la yanamu wa la yasu. Sekali atau 3 kali dibaca, sunat 3 kali, berbulik batu salam. Mun ingatnya waktu habis sembahyang, baru ingat habis sembahyang gampang kita sujud. Nah, tapi lo batal baudut dulu hanya sujud sahwi. Kayak itu caranya. Nah, ya kah? Ada yang bertakon lagi. Aduh sebetakon baca selawat kan, terus Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tantah Makmur, mudahan makmur tatahnya, amin. Oke, pian siapa ngaran pian? Alpian. Hah? Alian. Iya, ya silakan Pak Alian. Masya Allah.
Ya, nggih. Apa harus mengkodo sembahyang? Apa bilanya apa? Oh, bila nang tertinggal dahulu. Nah, dalam kitab Fathul Muin, siogianya wayan bagi ialah siapa yang pernah ketinggalan sholatnya semalam kah, hari ini kah, nang tadahulu kah, hendaklah mereka mengkodo sholatnya. Jadi dikodo sholatnya, jangan dibiarkan. Mun lain mazhab Syafi'i ke Imam Hanafi diganti dengan sembahyang sunat. Nah, kita dalam mazhab Syafi'i mengganti dengan wajib pula. Misalnya kita belum sembahyang subuh dulu, ada ingat kita 5 hari nang lain kada sembahyang subuh hanyar aja ingat. Ya lah. Sedangkan ini waktu johor tidak perlu kita menunggu waktu subuh sembahyang johor. Pas habis sembahyang johor berdiri kita sembahyang mengkodo salat subuh. Maka tawan urupin apa kunut di orang lain apa? Biar atuh orang jangan mikirakan ya lah, karena kita mengkodo sembahyang subuh. Lebih utama mengkodo sembahyang ketimbang sembahyang sunat. 5 aja. Kenapa? Karena mengkodo membayar hutang. Sedangkan sunat adalah menambah. Nah, bayar hutang dulu. hanyar tak hutang ulang kena makan bakso ya lah. Lah. Okay. Jadi imam boleh aja kada bapaknya sembahyang nang wajib dulu. Kenapa seorang kadadaannya mengkodo, jangan di tengah orang banyak ketahuan orang kada sembahyang imamnya. Ya kah? Boleh aja. Ada pendapat kaul. Kalau ada seseorang pernah tidak sembahyang lalu jadi imam tidak sah sembahyangnya aja, atau makruh sembahyangnya aja. Itu dikepinggirkan, ambil Imam Nawawi Al-Maqdasi tetap kapan kita bisa mengerjakan, dan pengarang kitab Fathul Muin itu tidak mengapa masalah-masalah itu dikesampingkan. Kembali tadi itu kayak apa caranya kita mengkodo sembahyang kita. Cuma lamunnya sembahyang subuh, mendikodo sembahyang subuh jangan di tengah orang banyak ketahuan orang kada sembahyang subuh. Bapak konot kelak. Kena di rumah ya lah makal-akal nang kejar ibu tadi itu boleh lah, jangan dia akali ya kayak itu nah. Ya kah? Oke, makasih lah. Dah lah 100 Pak. Alhamdulillah. Ini bro, apakah umroh itu termasuk rukun haji yang kelima bro? Apakah masuk oleh kategori haji kan? Dalam mazhab Imam Syafi'i, nah kita kembali ke laptop tuh kaul Imam Syafi'i maupun li ashabis Imam Syafi'i atau turunan dari mazhab Imam Syafi'i, Imam Haitami, Imam Dasuki dan seterusnya, Imam Baidawi dan seterusnya. Lah haji dan umroh jar Imam Syafi'i dua-duanya wajib dulu. Nah ini pahami, wa atimul hajja wal umrata lillah, kerjakanlah sempurnakanlah haji dan umroh, kedua-duanya wajib. Makanya kalau di Indonesia namanya haji, biasanya orang berhaji itu haji tamattu ya lah, hajinya di situ harus begitu. Namun di dalam haji itu ada haji tamattu, ada haji qiran, ada lagi haji apa sebutnya, haji qiran, haji ifrad. Nah itu masing-masing kayak. Sekarang kalau ifrad bagaimana? Ifrad itu berumrah dulu, tapi niat umrahnya untuk haji. Sedangkan tahun kemudian baru berhaji lagi. Berhajinya kada berumrah lagi, langsung berhaji. Kalau tamatut itu digabung. Nah di tahun haji itu juga. Sudah, itu penjelasan haji. Pertanyaannya adalah di masyarakat nih, karena kondisi haji bisa 20 tahun, 30 sudah mendaftar, belum menjual lagi. Oh mak, sasak parut menghadangi, kada sasak kepala lagi. Ya lah, peneng kepala, jadi menunggu haji belum juga tiba. Lalu akhirnya sidin berumroh. Ya lah, kayak tukang masuk tinggal.
Nah, kemudian Sidin bawa umroh sebelum haji. Maka umroh Sidin itu umroh biasa, namanya umroh lisunnati. Boleh itu dikerjakan oleh siapa aja. Beda tadi itu dengan umroh lil haji. Mengatakan umroh lil haji hukumnya wajib, ya kah? Umroh haji itu beda niatnya. Kalau umroh itu yang umrah biasa, umroh nawaitu umrotan lillahi ta'ala. Kalau umroh haji itu beda, haji bertambah. Nawaitu umrotan lil haji lillahi ta'ala atau bil haji lillahi ta'ala. Nawaitu umrotan bil haji lillahi ta'ala. Itu beda niatnya. Jadi beda juga dikerjakan. Gawiannya sama tapi beda niatnya. Oh, bini kembar tapi nang seikong lain bini kita. Nah, ya kah? Nah, jadi kenapa Bapak? Silahkan jabian nak umrah 10 kali jabian. Ya kah? Tapi bagus menuntut ilmu pahalanya. Ya kah? Umrah yang sifatnya sunnah. Bagus pian menuntut ilmu 1000 kali sholat. Ya kah? Umrah pakai duit. Silakan. Nggih, kena pulang, nggih. Kasihan nang mahdangi, nang anak bulik juga kasihan. Di dalam juga. Nggih. Biska? Di dalam lagi di. Oh, di dalam lagi sikong ya. Mun koler bariakan dia langsung. Bariakan dia langsung hadiahnya, harus lagi langsung zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Masalah nikah di bawah tangan, Oh. terus nikah kedua kan ke pemerintah itu bagaimana? Dan nanti ada satu lagi apa? Hakim apa? Wali hakim. Wali hakim. Sidang. Hah? Sidang. Kijang. Ada yang di sidang. Buka sidang aja. Oh, buka sidang. Mbah tuh kenapa buka sidang? Karena ya supaya mendapatkan. Oh, isbat nikah nih kalau nih. Atau anu kah? Tiba nikah. Iya, mungkin anu lah ya. Bolehkah kawin ada juga lagi. Bolehkah kawin lari ya? Kada boleh. Menikah tuh duduk aja. Boleh, jangan lari, kada boleh kawin lari. Kawin di bawah tangan bolehkah? Kada boleh juga. Mun hendak kawin non pengolo tuh bersalaman bujur-bujur. Nah, maksud kawin di bawah tangan adalah kawin yang diistilahkan dengan kawin siri atau nikah siri. Apa arti siri? Maksudnya tidak melewati catatan resmi pemerintah. Selama memenuhi rukun dan syaratnya sah. Selama memenuhi rukun dan syaratnya. Syarat rukunnya apa? Rukun perkawinan itu apa? Rukun kawin itu pertama ada laki-lakinya, ya kelak. Nah, laki-lakinya tidak boleh punya istri lebih dari 4. Sudah Sidin misalnya sudah 4 ikong bini, kada boleh lagi laki-laki itu kawin. Mun bini Sidin 2 boleh, jadi Sidin sampai ketiga kan. Nah, itu syarat fikih itu dalam fikih. 2, bebiniannya ada. Bebiniannya ada kah? Jelas bebiniannya. Jangan dikawini kada jelas. Kenapa kunsa? Kunsa itu misalnya lakian kah bebinian kah kada jelas. Nah, itu kada boleh. Ya kelak. Nah, bencong kapan nih? Nah, mengaku bebinian soalnya nang kayak laki bawahnya, atau kacau. Pakai burung kalinya. 3. Nah, 3 rukun kawin. Apalagi ada hakim. Nah, ada bukan hakim, ada wali. La nikaha illa biwaliyin. Tidak boleh nikah janabi kecuali dengan wali. Wali dalam mazhab Syafi'i adalah, nah minggu kemarin ada pertanyaan kelak. Wali dalam mazhab Syafi'i adalah 1 abahnya si perempuan. Bila tidak ada abahnya, kainya, yaitu abahnya. Ya kelak, kai itu garus jalur laki-laki dan seterusnya ke atas, itu wali muzbir. Kalau tidak ada, adalah saudaranya perempuan yang laki-laki. Nah, terus saudara laki-laki. Kalau tidak ada lagi saudara laki-laki, saudara seayah. Terus saudaranya seayah. Kalau tidak ada lagi saudaranya seayah, anak saudaranya seayah. Nah,
Mazhab Imam Dasuki tidak boleh anaknya mengawinkan, gak boleh. Nah itu Dasuki. Dah, apalagi? Kayaknya ini nikah lawan pemerintah itu dulu. Nah, kada boleh kawin non pemerintah, kada boleh. Kayak ada apa? Keluarga kan harus pakai. Kayak apa? Nikah sama Bujur-bujur takunannya nah. Kawinan pemerintah ada boleh. Apa tuh? Oh, tidak dicatat oleh pemerintah. Bolehkah? Boleh, dia tidak dicatat oleh pemerintah boleh. Cuma punya resiko. Kalau tidak dicatat oleh pemerintah itu punya resiko, tidak resmi, nikah di KUA punya resiko. Satu, nanti bila beranak, anaknya bisa tidak dapat akta lahir, apalagi karena inya pulang hendak begawi ngalih, hendak sekolah ngalih, baik itu apalagi ya. Nah bila meninggal dapat warisan bisa kada kawannya anaknya, iyalah nang bini kada dapat warisan, kenapa kada dapat warisan? Buka sidang ke pengadilan kada diterima pengadilan karena dianggap pengadilan bukan anak. Nah kayak itu misalnya. Risikonya teh, boleh tuh boleh aja ada bapak. Di pesawat gini boleh pin kawin, ya kah? Ya terus pesawat boleh. Silakan, habislah. Dang, sekali lagi misal. Nah itu kan bro, kalau janda itu bro agak apa saja kalau pakai wali hakim boleh bukan bro? Janda kada pakai wali hakim bukan dalam mazhab Syafi'i, atau mazhab Hanafi. Kalau Imam Syafi'i tetap pada Pakai wali tetap seperti yang kita sebutkan tadi itu. Wali hakim boleh bila ditunjuk oleh wali muzbirnya lah dalam mazhab Imam Syafi'i.